Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gua Hamzah Blehem. Di sini gua baru membuat video ya di akun konspirasi kebablasan. Iya, karena sebetulnya gua punya akun satu lagi yaitu nama akunnya Hamzah Blehem. Di situ gua bahas tentang perpolitikan Indonesia. Khusus. Nah, sekarang gua bikin akun lagi yang satu lagi. Akun ini judulnya adalah atau namanya konspirasi kebablasan. Waduh, untuk apa gua bikin ini? Karena gua pengen membahas tentang sesuatu nggak mencakup dalam negeri aja, tapi tentang keseluruhan ya, tentang global atau luar negeri juga. Dan gua untuk khusus akun ini gua bakal membahas sejarah di masa lalu dan masa depan. Nah, di situ pasti ada konspirasi. Kenapa gua tambahkan kata kebablasan? Karena gua bakal tambah nilai di konspirasi tersebut ya. Sejarah konspirasi tersebut dengan pemikiran liar gua. Waduh. Jadi seperti apa ya? Tentang isi video yang ada di akun konspirasi kebablasan. Oke, pertama-tama gua bakal ngebahas tentang masih dalam negeri dulu ya, yang ringan-ringan dulu, jangan keluar negeri ya. Karena kita lagi rame tentang perpolitikan ya, karena mau pemilu sebentar lagi. Jadi gua bakal bahas tentang kepemimpinan, perbedaan kepemimpinan diktator ya, dan juga dinasti keluarga. Waduh, berat ya. Berat. Oke, seperti apa react video gua? Saksikan. Oke, kita mulai. Apa itu diktator? Seorang diktator adalah seorang penguasa atau pemimpin politik yang memiliki kekuasaan mutlak dan otoriter atas negara atau wilayah tertentu. Mereka memiliki kontrol tidak terbatas atas keputusan politik, hukum, dan kehidupan masyarakat dalam negara yang mereka pimpin. Diktator cenderung memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui tindakan represif, penganiayaan politik, dan pembatasan kebebasan sipil. Mereka memiliki kekuasaan absolut, kehidupan politik mereka tidak demokratis, memusatkan kekuasaan, melakukan represi dan penganiayaan, dan seringkali mempertahankan posisi kepemimpinan untuk jangka waktu yang lama. Diktator berdampak negatif terhadap masyarakat dan negara yang mereka pimpin, dengan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penghancuran demokrasi sebagai hal yang sering terjadi. Tidak ada yang bisa menampik betapa Jadi gua kenapa membahas tentang diktator ya, perbedaan diktator dan dinasti politik. Karena kita punya luka tentang kepemimpinan atau kepresidenan kita ya, yang membawakan atau dia menjadi seorang diktator ya. Sampai kita berdemo ya, sampai ada banyak korban berjatuhan pula. Demo besar-besaran itu menjadi luka negeri ini, dan kita tidak mau lagi kembali lagi ke masa lalu yang kelam itu tentunya. Tapi yang gua heran, kita trauma dengan diktator, tapi ini ada hampir kesamaan dengan dinasti politik di hari ini sedang bergulir. Nah, ini yang gua heran. Kok diwajarkan? Tapi kita harus tahu dulu perbedaan ya, biar bisa membandingkan. Apa sih perbedaan diktator dan dinasti politik? Apakah ada kesamaannya? Apakah sama-sama bahaya? Nah, ini kita lanjut lagi. Presiden kita yang dulu yang dianggap menjadi diktator yaitu presiden pertama kita ya, yang dianggap ya. Nah, yang kedua ini jelas ya, mahasiswa waktu itu pada turun karena ketidaknyamanan dan keresahan karena mempunyai presiden seorang diktator. Oke, kita lanjut lagi. Soekarno memiliki jasa atau andil yang sangat besar kepada republik kita. Tapi ya, sebagaimana manusia biasa, Soekarno punya sejumlah catatan keburukan di masa ia menjadi pemimpin negeri ini. Apa saja? Perbaiki posisi kalian dahulu ya. Presiden seumur hidup.
Kalian sudah pernah dengar belum kalau Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah cekcok hebat dengan Bung Karno? Sampai-sampai Dr. Andes Muhammad Hatta mundur dari kursinya sebagai Wakil Presiden. Begitulah, sebagai seorang demokrat, Hatta memang diketahui sangat menjunjung tinggi kebebasan termasuk soal politik yang dipergulirkan. Nah, sementara Bung Karno pernah mendapuk dirinya sebagai presiden seumur hidup negeri ini. Atas ini dengan tegas Muhammad Hatta menyebut Soekarno telah melanggar konstitusi. Proklamator kelahiran Sumatera Barat ini bahkan menyebut Soekarno sudah kehilangan moral dalam pemerintahannya. Kalian tahu bagaimana bisa konsep yang bisa dibilang gila dari Soekarno ini muncul? Ya, ide ini hadir ketika usai pemilu 1955 yang dibilang paling demokratis itu, katanya. Saat itu, 4 partai pemenang yaitu PSI, Masyumi, NU, serta PKI terus berkonflik yang berkepanjangan dan mengancam kesatuan negara termasuk kredibilitas Bung Karno sendiri. Bersumber dari buku A.M. Hanafi menggugat kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapo ke Super Semar, ide untuk menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berasal dari tokoh-tokoh Angkatan 45, terutama A.M. Hanafi dan Khairul Saleh, ketua MPRS saat itu. Usul itu kemudian dilempar di sidang umum kedua MPRS di Bandung, Jawa Barat tahun 1963. Diktator. Nah, salah satu yang juga paling diingat dari Presiden Soekarno atau yang karib disapa Bung Besar ini adalah Dekret 1959, tepatnya Dekret 5 Juli 1959. Dekret ini kabarnya diumumkan untuk mengatasi kemelut dan negara yang berada di ambang perpecahan. Namun nyatanya dekret justru makin memicu konflik. Salah satu dampak dekret itu diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin. Nah, pada sistem demokrasi terpimpin ini, Bung Karno mempunyai kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Presiden bahkan memiliki kekuasaan hampir di seluruh bidang pemerintahan. Kekuasaan Presiden Soekarno selaku Presiden Indonesia sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis. Dari sinilah gugatan bermunculan yang menyebut Bung Besar ini sebagai diktator. Tidak hanya itu, Bung Karno juga mulai memenjarakan para lawan politiknya, di antaranya Sultan Syahrir, Emrum, Anak Agung Gede Agung, Prawoto Mangkusasmito, dan beberapa lainnya. Celakanya, tuduhan untuk penahanan mereka antara lain terlibat percobaan pembunuhan dan membahayakan cita-cita revolusi. Tapi tuduhan itu tidak pernah terbukti. Jadi ciri-ciri diktator itu pemimpinnya ingin berkuasa seumur hidup. Nah, itu ciri-cirinya ya. Apakah zaman sekarang udah ada timbul ciri-ciri tersebut? Ya, kembalikan lagi kepada kalian ya. Ya, kita lanjut lagi. Setelah Soekarno ada apa nih? I have taken decision that I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto, Presiden. Saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan Bung Karno, walaupun teman-teman saya, kolega saya telah mengajak kekuasaan di tangan kita. Kenapa harus kita tunggu-tunggu? Gitu. Buat sekarang sudah kita gulingkan saja. Saya mengatakan, maafkan, saya tidak mempunyai pikiran ke situ, karena saya tidak mau meninggalkan sejarah titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita. Saya tidak mau untuk mengajak kepada anak buah untuk merebut kekuasaan, saya tidak mau. Tapi kalau saudara-saudara mau, silakan. Saya tidak turut. Akhirnya tidak ada yang mau. Jadi tidak mau. Sekarang kita harus menyelesaikan semua itu secara konstitusional. Gitu. Yang memang lama, tapi inilah jalan yang harus kita tempuh. 3 bukti yang menunjukkan bahwa Soeharto seorang diktator. Soeharto memerintah Indonesia dengan ciri-ciri seorang diktator selama masa pemerintahannya. Beberapa bukti utama mencakup:
1. Pembatasan kebebasan berbicara. Pemerintahan Soeharto dikenal karena membatasi kebebasan berbicara, pers, dan kebebasan berorganisasi politik. Media diberikan banyak kendali, dan kritik terhadap pemerintahan sering kali ditekan. 2. Pelanggaran hak asasi manusia. Selama masa pemerintahannya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama dalam konteks krisis Timur Timur dan peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966. Tindakan represif dan penindasan terhadap pihak oposisi politik juga terjadi secara sistematis. 3. Pemilihan yang dikendalikan. Meskipun ada pemilihan presiden di Indonesia selama masa pemerintahannya, pemilihan tersebut seringkali diatur atau dikendalikan untuk memastikan kemenangan Soeharto. Ia terpilih kembali sebagai presiden 7 kali berturut-turut, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai formalitas semata. Semua bukti ini menciptakan gambaran bahwa Soeharto memerintah Indonesia dengan ciri-ciri seorang diktator yang otoriter dan otoriter selama masa jabatannya sebagai Kan yang mencegah Gimana? Ciri-ciri itu udah ada belum ya? Iya, seorang pemimpin diktator itu tuh dia mengadakan pemilu tapi ikut campur. Karena orkestra pemerintahannya ada di tangan dia semuanya ya. Iya. Ya moga aja jauh ya dari harapan atau dari perbincangan masyarakat tentang dinasti politik yang mengarah kepada kediktatoran. Menurut gua sih masih jauh ya. Lalu apa perbedaannya? Kita lanjut lagi. saya dan publik, Pak Harto yang dianggap demikian diktator, dianggap demikian mengkontrol tentara, dianggap demikian one man show, you name it lah. Semua gelar diberikan kepada Pak Harto ya. Pak Harto nggak pernah ngangkat anaknya overnight gitu ya, tiba-tiba menjadi wapres. Nah, sekarang coba kita tarik ke Pak Jokowi ya. Saya itu pengagum beliau. Sama. I love him so much. Mungkin itu yang buat saya patah hatinya juga so much ya. Katanya kalau kita mencintai itu nggak boleh terlalu dalam, Pak. Soalnya udah terlalu nih kan. Nah, begitu masuk ke tahun kedua memang saya udah mulai agak terganggu nih. Cinta saya tuh mulai agak terganggu. Kenapa? Karena saya udah agak heran kok tiba-tiba anaknya jadi wali kota. Mantunya jadi Wali kota. Tapi karena saya tuh sangat pro anak muda, dan kan saya nggak kenal langsung mereka nih, si adik-adik kecil ini. Ya mungkin saja mereka is good thing. Walaupun buat saya, kok dari pisang goreng bisa hebat banget ya. Saya juga pengen anak saya jual pisang goreng kalau begitu caranya kan. Tapi oke, anyway itu dinasti. Gua yang ditakutkan oleh diktator itu tuh adalah terjadinya KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iya, gua kebayang aja kalau ada saudaranya yang masuk dalam pemerintahan atau anaknya, everything siapapun itu yang berdarah dengan dia pemimpinnya. Bila ada mereka yang korupsi, tinggal gampang aja karena pemimpin tersebut mempunyai orkestra yang sangat luas di pemerintahan. Iya, bisa dikendalikan. Bila ada yang korupsi tinggal tutup aja, gampang, sangat mudah. Nah itu ya, bahayanya KKN ya, bahayanya diktator, bahayanya seorang pemimpin mempunyai nepotisme. Nah, ini sangat bahaya ya. Terlalu punya kekuasaan di yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ini dikendalikan tiga ini udah beres semuanya. Gampang melakukan apapun ya. Merubah hukum juga gampang. Seperti apa, kita lanjutkan lagi. Politik. Ayo coba pahamin dalam 1 menit. Dinasti politik itu ketika sekeluarga megang jabatan strategis. Dan jabatannya itu didapetin dengan secara mudah. Tapi emangnya ini bahaya? Oke, jadi biar negara ini berjalan dengan teratur, ada 3 lembaga ini. Adanya yang tugasnya ngejalanin aturan, bikin peraturan, dan mastiin semuanya berjalan sesuai dengan peraturan. Ibarat pertandingan bola, ada pemain, pembuat aturan, dan wasit. Kalau 3-tiganya itu satu keluarga, jadi gampang banget buat. Dan sebenarnya di seluruh dunia banyak keluarga yang dianggap dinasti politik, termasuk negara 62. Kayak misalnya keluarga bapak ini yang diduga saling bantu bikin jalan pintas buat berkuasa. Contohnya lewat putusan yang merubah syarat jadi cawapres, ngebikin si anak sulung bisa jadi cawapres. Gimana? Kalian setuju nggak kalau itu dinasti? Dan seperti biasa, terima kasih. Kalian setuju gak dengan dinasti politik? Kalau setuju tolong komentar di bawah ya. Ya. Gue yang ditakutkan ya itu ya. Ternyata gue dapat 1 poin, yaitu diktator dan dinasti politik adalah kesamaannya mempunyai orkestra pemerintahan yang meluas. Iya,
Karena dia dinasti politik itu menyimpan saudaranya di yudikatif ya, di legislatif ya, eksekutif udah jelas ya. Nah ini sangat bahaya, sangat tidak terkontrol pemimpin tersebut ya. Jadi bersenang-wenang, pengen apa tinggal ya rubah dengan segampang itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Gue ngobrol sama teman-teman di PDIP maupun beberapa politikus pendukung pemerintah ya, karena kan pasti mereka berkomunikasi gitu. Ada rencana kalau misalkan Jokowi itu di kubu seberang atau Prabowo benar-benar Gibran, yang itu dibaca bahwa Jokowi di situ, mereka akan mencabut seluruh menterinya. Ini jelas ini semakin menebalkan gitu kan politik dinasti Jokowi yang dulu bilangnya tidak ada politik dinasti sama sekali, tapi sekarang ini adalah benar-benar semakin menguatkan, bukan hanya menjadikan, tapi memang semakin menguatkan politik dinastinya Jokowi, ya kan. Dan yang kedua, kita akan melihat potensi penyalahgunaan kewenangan negara atau alat-alat negara ini menjadi semakin besar. Jadi nggak netral ya? Tidak membantu anaknya untuk menang, keluarganya menang gitu kan. Itu menurut gua suatu hal yang mustahil gitu kan. Seperti mungkin lah. Harta yang paling berharga adalah keluar. Jadi kemungkinan Gimana dengan kejadian sekarang ya? Presiden kita udah tegas bahwa dia bakal netral. Dan bawahan pun juga para menteri sampai ke ASN yang paling bawah bakal netral. Tapi sekarang beda lagi dengan ucapannya bahwa presiden boleh untuk melakukan kampanye. Yang jadi pertanyaannya, kampanye untuk siapa? Tidak mungkin bukan untuk keluarganya. Sangat tidak mustahil ya. Sangat mustahil kata tadi mas-mas yang tadi ya. Kalau Pak Jokowi itu tuh tidak membantu anaknya. Karena anaknya tahu sendiri ya. Satu darah gak mungkin tidak membantu. Gimana pandangan kalian? Kita lanjut lagi aja. terburuknya adalah nanti saya membayangkan ya, itu oligarki akan sangat-sangat berkuasa, semakin merajalela. Kemudian di level masyarakat juga ada afirmasi bahwa dinasti politik itu sama sekali tidak salah. Cara berpolitik yang menggunakan lembaga yudikatif untuk memanipulasi syarat untuk berpolitik juga tidak salah, ya kan? Jadi itu seakan-akan membenarkan hal-hal yang sebenarnya salah. Jadi buat saya ini bahaya sekali untuk demokrasi kita. Kita mundur ke belakang, dan bahayanya untuk anak muda adalah cara berpikir mereka nanti jadi salah semua. Karena itu tadi ya, seakan-akan ada kenormalan baru gitu untuk bawa MK ke tengah-tengah, untuk mengubah-ubah penguasa maunya apa, ya hukumnya yang diubah, bukannya mengikuti hukum. Tapi kalau hukumnya yang salah dalam tanda kutip yang menghalangi kerakusan akan kekuasaan, ya hukumnya yang diubah gitu. Nah, saya takutnya ini jadi normal yang baru buat anak muda. Sangat luar biasa penjelasan dari ibu tersebut ya. Tadi lupa lagi gua kutip namanya ya. Tapi sangat jenius. Jadi ada kenormalan ya. Kesalahan yang dinormalkan. Betul. Ini menjadi sesuatu kesalahan etik, yang pelanggaran etik yang sangat berat dibenarkan. Ini yang sangat bahaya. Jadi nanti anak muda berpikiran kesalahan seperti itu bisa kok dibenarkan. Nah ini mental ya, mental anak bangsa yang akan dihancurkan karena sesuatu kesalahan dibenarkan. Itu menjadikan mental yang sangat picik nantinya ke depannya. Mungkin menjadi hancur juga mental negeri ini. Revolusi mental sudah tidak ada lagi. Waduh. Ini yang berat ya. Karena apa? Ini pendukung yang, mohon maaf, pendukung yang capres yang mengambil cawapresnya dari keputusan MK yang salah karena melanggar etik yang berat. Itu buat mereka normal-normal saja. Tidak ada yang salah. Yang penting sosok kepemimpinannya, sosok seseorangnya, hukumnya dikesampingkan. Nah ini yang sangat bahaya. Jadi dinormalisasi. Waduh. Gimana nasib masa depan anak bangsa kita kalau kesalahan pun diwajarkan? Komentar ya. Seperti apa? Gua jadi pengen tahu pikiran kalian juga seperti apa.
kita lanjut lagi. Dinasti politik pernah diajukan pelarangan dinasti politik di pemerintahan Indonesia gitu. Tetapi diajukan ke MK ya Prof ya. Ya. Oke, selesai. Itu 2015 saya mantan ketua MK, tapi 2015 saya sudah pensiun dari ketua MK. Dinasti politik itu sebenarnya terjadi di semua negara. Ya, Mahatma Gandhi dulu keturunannya jadi Indira Gandhi, turun ke Rajiv Gandhi, di Amerika Kennedy ke Clan Kennedy, Bush ke Bush, di mana-mana boleh. Yang jadi masalah itu kalau untuk sebuah kebutuhan dinasti politik itu melakukan rekayasa dan penukangan terhadap hukum yang berlaku. Sehingga tidak boleh dilakukan lalu dilakukan menggunakan pendekatan yang kasar. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Itu dinasti politik. Bang Rocky Gerung, bedanya antara PUI dan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. PUI itu ditunjuk, ya, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia siapapun yang terpilih di Pilpres 2024 nanti 14 Februari itu melalui kontestasi dipilih rakyat secara langsung. Jangan samakan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dengan PUI. Itu pembodohan bagi rakyat Indonesia. Orang dungu begitu. Saya harus menjelaskan, malu kita kalau menyamakan dengan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang dipilih melalui demokrasi. Semua orang tahu itu sistem kerajaan, dan itu yang diikuti oleh Jokowi, itu intinya. Paham? Saya beda ya pemahaman kita. Yang satu sistem kerajaan, setahu saya Indonesia adalah Republik Indonesia. Ya, setahu kamu Indonesia Republik, setahu Jokowi Indonesia kerajaan, paham? Oke, sudah beres ya videonya tentang perbandingan atau perbedaan. Mungkin ada kesamaannya juga tentang diktator dan juga dinasti politik. Ya, yang kita takutkan semuanya tentu kalau berkaitan dengan diktator, kita takut dengan power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Nah, kekuasaan cenderung korup. Ya, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Waduh, sangat bahaya ya. Apakah itu terjadi di dinasti politik? Nah, ini yang gua tanyakan. Yang gua heran itu tentang kenapa presiden kita mencalonkan anaknya dengan cara-cara nepotisme. Iya, karena apa? Karena MK di situ, keputusan MK di situ ada saudaranya yang menjadi ketua MK dan melanggengkan anaknya Pak Presiden kita, Pak Jokowi, untuk mencalonkan menjadi wakil presiden. Nah, untuk apa yang jadi pertanyaan kan? Apakah untuk menjaga kerahasiaan sepanjang Pak Jokowi berkuasa? Oh, nggak tahu gua ya. Karena apa ya? Ya untuk apa juga melakukan hal tersebut? Dengan gamblangnya, dengan apa ya? Telanjangnya di mata kita, hukum kita dirubah dengan semenang-menangnya untuk melanggengkan anaknya. Apakah ada sesuatu rahasia yang harus dilanjutkan? Nah, itu jadi konspirasinya di situ. Lalu konspirasi kebablasannya apa? Konspirasi kebablasannya gua cuma mau menyatakan gini aja deh ya. Gak akan panjang-panjang, hanya pendek aja. Kalaupun mereka jadi, ya, tentunya Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Gua pengen tahu sih didikan kepemimpinan diktator dan juga dinasti politik. Waduh. Oke. Itu aja ya. Untuk pemulaan cukup di situ saja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Kita bakal membahas di episode selanjutnya tentu dengan tema yang sangat menarik lagi. Iya, tentunya. Ini aja sudah berat menurut gua ya. Bagi gua, bukan menurut gua lagi ya. Oke, kita kembali lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.